kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita dan selamat pagi. Saya Fredson. Saya alumni 39. Mungkin sebagian besar daripada audiens di sini telah mengenal saya dicalonkan oleh beberapa teman dari dosen maupun yang bukan dosen. Jadi kami ingin menyampaikan tentang visi kami adalah sangat-sangat sederhana, yaitu menjadikan ikatan alumni ITB Jawa Barat hingga ITB Jabar sebagai rumah yang nyaman, sebagai wadah yang kondusif bagi berkembangnya universitas kita dan profesionalisme daripada alumni. Sedangkan visi kami adalah menjadikan ITB Jabar sebagai organisasi terbuka. Jadi kami tidak tertutup seperti apa yang saya sampaikan kepada teman-teman dosen tadi. Dan sebelum saya ambil di gedung ini, saya sudah mendatangi 3 jurusan, terutama untuk memohon doa restunya. Tanpa dosen, ya, tanpa orang tua kita tidak bisa berdiri sekarang di sini. Sehingga saya datang beberapa dosen, alhamdulillah satu jurusan ada 40 orang, di jurusan lain ada 16, di seluruh jurusan berikutnya ada 21. Ada pesan daripada mereka, tolong buat ikatan alumni ITB Jawa Barat suatu ikatan yang penuh pengabdian yang bisa dipercaya, jauhkan perbuatan-perbuatan yang negatif. Apabila terjadi perbuatan-perbuatan negatif dan kami dengar, kami tidak akan ikut serta di dalamnya. Tetapi kalau ikatan alumni ITB berjalan di atas rahmat Allah, di atas kejujuran, insya Allah kami akan berkecimpung di dalamnya. Jadi saya benar-benar sudah sepakat sepertiga dari pengurus kami, dan saya sudah ngomong Pak Rektor, itu adalah dosen ITB. Kenapa? Kami perlu menjembatani antara alumni dengan dosen, terutama dosen-dosen yang masih aktif. Yang tidak aktif saja akan kami ajak untuk bergabung. Yang kedua, menjadikan ikatan alumni ITB Jabar sebagai fasilitator bagi semua alumni untuk mengembangkan profesionalitas dan entrepreneurship kewirausahaan. Dan ketiga, menjadikan ikatan alumni ITB Jabar menjadi organisasi yang bermanfaat bagi pendidikan, masyarakat dan negara. Kita lihat sekarang banyak alumni kita yang lupa, mau kemana arahnya ini semua yang kita buat. Jadi saya sempat tadi diskusi dengan Bapak yang di depan kita ini, kalau nggak salah hadisnya, bagaimana kita membuat kami mempunyai solusi untuk itu. Karena Indonesia sekarang mengalami namanya deindustrialisasi, terjadi PHK di mana-mana, menurunnya kredibilitas negara kita. Kita memiliki terutama Jawa Barat jangan sampai demikian. Kita harus bisa hidup di sela-sela ini semuanya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan di dalam pembuka itu. Saya bersenang di dalam tanya jawab. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua Pak Ogi. Saya lebih duduk ya, izinkan saya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu tentang diri saya. Saya dari jurusan Epidemiologi yang akan 76. Pak, presentasinya Pak? Setelah lulus kemudian
bekerja di beberapa perusahaan swasta di restorasi, kemudian masuk UI tahun 87, kemudian tugas belajar dan kembali lagi aktif di UI tahun 2000 sampai sekarang. Posisi sekarang selain sebagai peneliti juga dedikasi sebagai Dewan Sentral di Jakarta, Kepala Biro Kerjasama dan Pengurusan Arsitek, yang antara lain menangani koordinasi kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dengan lembaga pemerintah lainnya atau juga dengan pihak swasta. Mungkin itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian tentang visi yang kita usung adalah terwujudnya sinergi antara ITB dengan stakeholders untuk kemajuan Jawa Barat dan Indonesia. Nah, stakeholders ini tentu luas artinya. Suaranya berkau. Oke, jadi seperti ketahui ITB ini lokasinya di Jawa Barat. Tapi banyak dikeluhkan itu apa sebenarnya kontribusi ITB untuk Jawa Barat, Bandung. Lorong-lorong kita masih banyak yang macet, kemudian terus banjir yang kemana-mana ke jalan. Padahal ITB itu salah satu universitas perguruan tinggi terbaik, di mana sebenarnya kita bisa memberikan sumbangan yang sangat berharga untuk perguruan kita. Nah, mungkin salah satu fungsi dari kita alumni ITB adalah jabatan di semua itu. Dan ini tentu bukan hanya dengan lembaga pemerintah saja, tapi dengan sektor-sektor lainnya yang mungkin akan kita jabarkan. Kemudian isinya adalah setidaknya ada 3 atau 4 yang bisa kita jelaskan di sini. Pertama, menggambarkan kata alumni ITB itu sebagai wadah bersama kita ya untuk berkiprah baik melalui sumbangan pikiran maupun dalam karya-karya kita untuk lingkungan di sekitar kita. Dan lingkungan ini bisa pemerintah, bisa masyarakat, bisa aktivitas kita dan lain-lainnya. Terutama kita sebagai alumni ITB, umumnya kita sudah dari segi karya profesi kita sudah established juga dengan kita masing-masing. Kemudian mungkin dari situ kita bisa apa kelebihan kita yang bisa kita sumbangkan untuk lingkungan kita. Mungkin kita bisa mungkin ada lagi untuk reaching out ke komunitas yang lebih besar. Kemudian membangun sinergi dengan dunia industri untuk memberdayakan alumni juga universitas akademik dan masyarakat Jawa Barat. Kita ketahui bahwa di Jawa Barat ini masih banyak masyarakat yang marginal, gitu ya, tidak punya akses terhadap fasilitas produksi, tidak punya akses terhadap permodalan, tidak punya akses terhadap pasar dan sebagainya. Nah, pemerintah Jawa Barat sudah mencanangkan misalnya desa peradaban yang membangun 100 desa di mana tiap desa berikan dana 1 M. Ternyata itu ya agak ribet juga pembangunan. Bagaimana ya alumni ITB misalnya bisa chip in dan bisa menambah program itu dengan unsur yang belum di cover. Saya kira eksposur itu kata alumni ITB bisa terlibat di situ dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi mobilitas vertikal dan mestinya itu vertikal dan horizontal ya, vertikal dan vertikal. Alumni ITB di seluruh sektor kehidupan publik, di sektor publik, sektor private maupun di bisnis. Publik ini itu diberkaitkan dengan lembaga yang memberikan pelayanan kepada publik, di pemerintahan, di departemen, di Pemda dan sebagainya. Kemudian di sektor private ini mempunyai kaitan dengan bisnis. Kemudian di sektor sosial kita juga banyak kita yang bisa diberdayakan untuk kiprah di dunia-dunia yang sifatnya sosial, ya, kebudayaan masyarakat yang termarginalkan. Kemudian yang keempat itu mobilisasi generasi muda kita supaya punya akses terhadap pendidikan yang berkualitas terkait dengan kampus ITB. Sekarang ini kalau kita jalan-jalan di ITB ya, dari belakang sampai ke depan itu yang berjajar itu mobil-mobil semua gitu. Dan mobilnya itu banyak lebih mewah dari mobil yang saya punya. Padahal saya udah lulus dari ITB sekian tahun, ini gimana? Nah, apakah masih ada kesempatan sekolah untuk orang-orang
dinikmati oleh semua kalangan. Seperti kita dulu ya, waktu kuliah, saya angkatan 6, itu masih ada teman kita dulu datang ke ITB itu dengan modal selembar tikar, ya, dari masjid berpindah-pindah, tapi dia lulus dengan prestasi yang bagus. Saya nggak tahu apakah masih mungkin anak atau generasi muda sekarang itu menikmati pendidikan seperti itu. Nah ini mungkin secara singkat visi yang bisa saya sampaikan. Oke, masih berapa lama? 2 menit lagi. Nah, oke, inilah ketika sektor tadi yang saya sebutkan di sektor publik, private, dan sosial. Nah, di sektor-sektor inilah kita bergerak. Apapun aktivitas kita, paling tidak terlepas dari 3 sektor ini: sektor publik, sektor private, atau sektor sosial. Nah, inilah tugas-tugas kita sebetulnya. Tapi juga perlu kita pertimbangkan bahwa waktu kita itu sebetulnya terbatas. Sementara tugas-tugas masyarakat kita sangat banyak. Tugas kita kepada kantor tempat kita bekerja, tugas kita kepada masyarakat di lingkungan kita, RT RW, tugas kita kepada keluarga, kepada masyarakat yang lebih luas. Dan mungkin di sini kita harus melakukan prioritas kegiatan kita bagaimana supaya dalam sektor-sektor ini kita bisa optimal peran kita di situ. Karena nggak mungkin kita melakukan semuanya dengan secara semuanya baik, semuanya excellent gitu. Mungkin kita bisa excellent di salah satu sektor, kemudian kita spill out gitu ke sektor-sektor yang lainnya. Ini mungkin kita perlu melakukan prioritas untuk hal seperti ini. Saya kira terlalu jauh ya, oke. Bisa kembali lagi. Jadi mungkin secara garis besar seperti ini tentunya yang bisa kita garap, kita bisa berpartisipasi sektor-sektor yang bisa kita masuki gitu, di publik, bisnis, dan sosial. Bentuknya seperti itu dan juga ada solusinya. Nah ini mungkin bidang-bidang yang sangat terbuka untuk kita masuki, dan saya kira Ikatan Alumni ITB sebagai satu ikatan ya, sebagai satu keluarga besar, saya kira mampu langsung melaksanakan semua ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan sama tangan ya. Salah. Ya, Pak Bunyi. Sorry. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya yang ketiga Pak Diki. Silakan. Waktu 10 menit ya. Tolong di teknikalnya. Ya, saya berdiri. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.